Ratusan warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berdesakan dan saling dorong saat antri mendaftar vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Tenriawaru, Bone. Warga saling dorong supaya bisa menyetor fotokopi KTP yang mereka bawa untuk pendaftaran. Petugas keamanan yang bertugas pun berusaha untuk menertibkan, namun warga tetap mengabaikan. Salah seorang warga protes kepada pihak rumah sakit karena sudah antri lama untuk vaksinasi. Namun warga khawatir tidak kedapatan vaksin karena stok yang terbatas. Persoalan penambah, ini persoalan penegakan penerapan hukum. Jangan dibedakan lah. Hampir ratusan di sini aparat. Teman-teman dari Satpol PP, bubarkan saja kita punya kejelasan itu. Ya, dan diatur. Antrean vaksinasi yang menyebabkan kerumunan juga terjadi di SMA dan SMK Pencawan di Jalan Bungan, Cole Raya, Medan, Sumatera Utara. Kerumunan antrean vaksin ini diduga karena adanya kesalahan komunikasi antara pihak penyelenggara vaksinasi dengan pihak sekolah yang menyediakan lokasi. Vaksinasi yang digelar oleh Hipakat dan Kadin Sumatera Utara ini semula diperuntukkan bagi umum. Namun ketika warga ke lokasi vaksin, ternyata vaksinasi hanya diperuntukkan bagi pelajar dan keluarga. Iya, katanya pagi untuk siswa, tapi ya kami juga nggak ada dijelasin dari Kadinnya. Cuma tadi katanya kalau emang nggak dikasih masuk, dibilang untuk udah daftar dari sekretariat Kadinnya. Diketahui vaksin yang digelar Hipakat dan Kadin Sumut ini menyediakan dosis untuk 1.050 orang dan akan digelar selama 5 hari di lokasi yang berbeda di Kota Medan. Konfirmasi yang pada tanggal 15 Agustus kemarin turun hingga 76%. Kalau minggu lalu saya laporkan 59%, sekarang di 76%. Dan kasus aktif turun 53% dari titik puncaknya. Jumlah angka kesembuhan juga meningkat dan jumlah kematian terus mengalami penurunan. Kami juga melihat tren penurunan terjadi pada positivity rate, perawatan pasien, kasus konfirmasi, dan angka kematian pada hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Namun berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang pada beberapa waktu yang lalu, masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa wilayah. Oleh karena itu, langkah-langkah intervensi telah diambil antara lain dengan melakukan mobilisasi pasien-pasien isoman ke pusat-pusat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, kota, kabupaten, dan memastikan ketersediaan obat serta oksigen konsentrator. Sehingga kami harapkan dalam minggu depan akan terjadi perbaikan yang signifikan, terutama untuk wilayah Bali dan Malang Raya. Bali sampai hari ini saya kira menunjukkan hasil yang baik sekali karena mereka sudah bisa memindahkan hampir 1.400 teman-teman kita dari isoman ke isoter. Dan Malang Raya juga telah membuat progres dalam konteks ini. Terkait indikator kematian, saya perlu tegaskan bahwa terkait indikator kematian, saya perlu tegaskan bahwa kita tidak mengeluarkan indikator kematian secara permanen dalam evaluasi level PPKM di Jawa dan Bali. Sama sekali tidak. Kami sedang mengharmonisasi data ini atau cleansing data ini, sehingga kita harapkan dalam minggu depan itu akan bisa kita umumkan kembali. Indikator ini dikeluarkan sementara, indikator kematian, sejak minggu lalu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal pelaporan, sehingga akurasi bisa lebih baik. Saya mau ambil contoh satu pada Bapak Ibu sekalian. Pada tanggal 10 Agustus 2021, ada satu kota yang angka kematiannya melonjak berlipat-lipat kali.
di mana ternyata angka kematian tersebut 77% berasal dari periode Juli dan bulan-bulan sebelumnya. Kasus seperti ini banyak kita temukan di kabupaten lain. Namun dalam 1-2 minggu ke depan, perbaikan data dan pelaporan ini selesai sehingga indikator kematian akan masuk kembali dalam asesmen level PPKM. Pemerintah pusat juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera membuat pusat-pusat isolasi ibu hamil. Karena ini sangat penting dan kami lihat kemarin di Batu sudah jalan. Proses prioritas vaksinasi kepada ibu hamil dan penyediaan fasilitas rumah sakit rujukan bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif untuk menekan angka kematian pada ibu hamil. Perlu saya sampaikan juga bahwa mobilitas masyarakat di Jawa Bali sebagian besar sudah kembali pada kondisi normal, sama seperti sebelum kenaikan varian Delta terjadi. Hal ini mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan dibanding pada awal bulan Juli yang lalu. Di satu sisi menunjukkan ekonomi pulih dengan cepat, namun berisiko terhadap meningkatnya kasus pada 2-3 minggu ke depan. Jadi kita harus semua super hati-hati menghadapi ini dan harus mengikuti protokol kesehatan dan juga tadi menyangkut masalah vaksin. Untuk itu momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten kota yang masuk ke level 3. Sebanyak 8 kabupaten kota, sehingga total kabupaten dan kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten kota. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara detail. Selanjutnya, saya perlu juga jelaskan bahwa percobaan pembukaan yang dilakukan di pusat perbelanjaan, seperti mal, menunjukkan implementasi yang cukup baik. Melalui sistem peduli lindungi, pemerintah mendapati hasil ada 1,015 juta orang yang melakukan check-in pada sistem agar dapat masuk pusat belanja _mall, dan ada 619 orang ditolak masuk oleh sistem dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan dalam seminggu terakhir dengan berbagai macam alasan. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan mal sudah dilakukan. Ya, selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi di iNews Prime. Saya Latif Sregar. Tadi iNews Prime sudah kita buka dengan penjelasan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan PPKM level 4 akan diperpanjang selama sepekan hingga 23 Agustus nanti. Menko Marves juga menyatakan jangan sampai 2-3 minggu ke depan akan terjadi lonjakan jika kita semua tidak menekan mobilitas. Nanti akan kita perbincangkan apakah ekonomi dan pandemi bisa kita jalankan, tapi kita ke Jakarta dulu. Seorang warga Johar, Jakarta Pusat tewas setelah berupaya melerai tawuran. Keluarga korban histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Tangis histeris pecah saat jenazah korban tawuran di Johar Baru, Jakarta tiba di rumah duka. Korban adalah warga Johar yang berusaha melerai tawuran yang terjadi Minggu malam kemarin. Saat kejadian, korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek tersebut justru menjadi sasaran kemarahan pelaku tawuran. Posisinya lagi ngojek, dia nggak ikut-ikut, dia cuma pengen misahin, mengibarkan bendera merah putih, maksudnya ini gue nggak ikut-ikut, lo sono, jangan kesini. Nah tiba-tiba orang Baladewa itu nyerang, nguber abang saya, terus dia jatuh sampai abang saya jatuh, dia dicabik-cabik oleh orang Baladewa. Minggu kemarin warga Kampung Rawa, Jakarta Pusat terlibat tawuran dengan pemuda dari kawasan Baladewa.
Hingga kini belum diketahui pemicu tawuran yang berujung maut tersebut. Pengedar narkoba di Pariaman, Sumatera Barat nekat menyembunyikan sabu di kandang ayam. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah ritual yang tengah viral di media sosial. Di luar dari kebiasaan, di tempat ini justru para perempuan yang membawa keranda jenazah untuk dimakamkan. Ritual ini adalah upaya warga Taman Kapitan, Mataram, Nusa Tenggara Barat agar terhindar dari wabah corona. Suasana haru terjadi saat korban perdagangan manusia akhirnya dipertemukan dengan keluarga mereka. Polres Indramayu mengamankan 4 korban perdagangan manusia yang masih berstatus pelajar. Kasus ini terungkap setelah anak di bawah umur asal Kecamatan Indramayu hilang selama 3 bulan. Polisi kemudian menemukan fakta korban dijual kepada pria hidung belang di wilayah Papua. Dua tersangka pengedar narkoba jenis sabu ditangkap aparat Res Narkoba Polres Pariaman, Sumatera Barat. Dari operasi ini, petugas menyita 5 paket sabu siap edar yang disembunyikan di kandang ayam. Selain sabu, petugas juga mengamankan 3 unit HP yang diduga digunakan untuk bertransaksi. Kedua tersangka dikenakan pasal tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pagi tadi kembali luncurkan awan panas guguran. Akibat awan panas tersebut, sejumlah wilayah Boyolali diguyur hujan abu tipis. Wilayah lereng Gunung Merapi di Boyolali, Jawa Tengah yang diguyur hujan abu adalah sejumlah dusun di desa Tlogolele. Selain di rumah warga, hujan abu tipis ini juga menimpa tanaman pertanian milik warga. Status Gunung Merapi masih di level 3 atau siaga. Warga Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur dihebohkan dengan fenomena kambing bermata satu. Awalnya kambing milik Siti Rofiah ini melahirkan 2 ekor kambing yang keduanya bermata satu. Diduga satu anak kambing mati dalam kandungan sehingga langsung dikubur. Meski sempat ketakutan akan fenomena kambing bermata satu ini, Siti Rofiah mengaku akan memelihara kambing ini hingga tumbuh besar. 1,5 tahun dilanda pandemi, pemerintah bersiap menatap era baru pasca vaksinasi. Mungkinkah Indonesia merdeka ekonomi? Usai jeda, kami akan mengulasnya bersama Guru Besar FKUI dan Ketua Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia. Tetap di iNews Prime.